Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi perubahan sosial dengan metode pembelajaran Snowball Drawing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kita masing-masing. Silahkan siapa yang mau memimpin doa. Saya, Pak. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, silakan scan barcode presensi dulu ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, apakah mau ditanyakan dari materi minggu lalu? Iya. Nah, bagus, berarti kalian sudah siap untuk melakukan materi selanjutnya. Siap. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model comparative learning tipe snowball drawing, di mana kegiatan belajar akan dilakukan dengan satu, penyampaian pengenalan materi dari Bapak, yang kedua, pembentukan kelompok untuk berdiskusi dan bekerja sama, yang ketiga, membuat pertanyaan hasil diskusi, yang keempat, pertanyaan dibentuk bola dan dilempar ke kelompok lain, dan yang terakhir, yang kelima, pertanyaan dijawab dan dipresentasikan di depan kelas. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba perhatikan kehidupan di sekitar kita sekarang. Banyak hal yang berubah menjadi lebih praktis dan modern. Dapat dilihat dari cara masyarakat berbelanja, berkomunikasi, menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan. Menurut kalian apa yang terjadi pada gambar tersebut? Tenang. Nah, itu semua jawaban kalian sudah benar. Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan pendapatnya tentang gambar tersebut. Saya, Pak, gambar tersebut menunjukkan perubahan tempat orang berbelanja. Dulu orang sering berbelanja di pasar tradisional, tapi sekarang banyak juga yang berbelanja di minimarket. Nah, bagus sekali. Selain perubahan tempat berbelanja, apakah ada perbedaan lain antara pasar tradisional dan minimarket? Coba Nisa, menurut kamu bagaimana? Menurut saya, Pak, di pasar tradisional itu biasanya penjual dan pembeli itu ada kegiatan tawar-menawar, sedangkan di minimarket itu harganya biasanya sudah tetap. Betul sekali. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa dalam lingkungan masyarakat terdapat perubahan sosial. Nah, apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam cara berpikir, berperilaku maupun pola kehidupan. Contoh lainnya, dulu orang berkomunikasi menggunakan surat, sekarang menggunakan smartphone dan media sosial. Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang sekarang banyak dilakukan secara online. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial.
faktor internal. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru, inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, konflik dan revolusi. Nah, faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh budaya dari masyarakat lain. Yang kedua, perubahan alam seperti bencana alam. Yang ketiga, perang atau peperangan. Yang keempat, perubahan kondisi ekonomi dan geografis. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Dampak positif, munculnya ide dan inovasi baru yang semakin memudahkan kehidupan. Perkembangan teknologi dan ekonomi yang menyebabkan kemajuan masyarakat. Terbentuknya pemikiran-pemikiran yang lebih rasional dan ilmiah. Peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif, timbulnya sifat individualitis dan berkurangnya rasa gotong royong. Hilangnya beberapa tradisi atau bentuk kebudayaan lama. Timbulnya konflik dan ketimpangan sosial akibat perubahan ekonomi yang tidak merata. Risiko penurunan ketahanan pangan jika terjadi alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan. Nah, selanjutnya materi pembelajaran. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial. Yang kedua, contoh perubahan sosial. Yang ketiga, membuat pertanyaan hasil diskusi. Yang keempat, dampak perubahan sosial. Yang kelima, manfaat perubahan sosial. Yang keenam, tantangan perubahan sosial. Baik anak-anak, itu tadi materi pengantar dari Bapak terkait perubahan sosial. Selanjutnya kalian akan belajar dengan model pembelajaran snowball drawing seperti yang Bapak jelaskan tadi. Sekarang Bapak minta buat kalian untuk membuat kelompok dengan cara berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sekarang silahkan kalian menempatkan diri ke kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan setiap kelompok memilih ketua kelompoknya dan ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Nah, gini anak-anak, perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan jumlah penduduk, serta pengaruh budaya dari luar. Silakan nanti kalian jelaskan kembali materi ini kepada anggota kelompok kalian masing-masing. Berbiaya di luar tapi juga selain kayak warna-warnanya tuh bagus gitu. Sekarang Bapak bagikan kertas, lalu kalian tuliskan 2 pertanyaan dari hasil diskusi tentang perubahan sosial tadi ya. Mohon ditulis dalam 2 kertas yang berbeda, lalu kertas tersebut dibuat bola. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian melakukan permainan pelemparan bola. Pelemparan bola dilakukan sesuai instruksi saya. Baik, pelemparan mengikuti instruksi saya. Untuk pertanyaan pertama, silakan dilemparkan ke sisi kanan kalian. Pelemparan dimulai. Dan untuk pertanyaan kedua, silakan dilemparkan ke sisi kiri kalian.
Sudah anak? Sekarang silakan buka pertanyaannya, diskusikan jawabannya. Pertanyaan dan jawaban silakan ditulis sekreatif mungkin dan dipresentasikan ke depan. Sudah selesaikah anak-anak? Sudah. Kalau sudah bisa dimulai presentasinya dari urut dari kelompok 1 sampai 4 ya. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi yang pertama, soal pertama, perubahan sosial saling membuat masyarakat di kota besar menjadi lebih individualis. Menurut pendapat kita itu apa yang menyebabkan seseorang menjadi lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan peduli dengan tetangga di sekitarnya? Jawabannya itu sikap individualis dampak perubahan sosial akibat kemajuan sosiologis yang membuat segala kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri dan instan tanpa bergantung pada orang lain. Pergeseran dari pola hidup gotong royong ke gaya hidup praktis ini mengurangi interaksi antar warga sehingga rasa kepedulian terhadap tetangga perlahan memudar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu di sebuah kota banyak lahan pertanian yang berubah menjadi perumahan dan pusat perbelanjaan. Menurutmu faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial tersebut? Dari hasil diskusi kelompok kami, menurut kami faktor penyebabnya adalah perkembangan ekonomi, pertambahan penduduk serta kebutuhan akan tempat tinggal dan faktor masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi kalau kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, jadi kita mendapat 2 pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan yang pertama yaitu, masyarakat yang memilih bertahan dengan tradisi lamanya merupakan salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Mengapa? Nah, dari kelompok kami menjawab, masyarakat yang memilih bertahan hidup dengan tradisi lama itu menghambat karena mereka itu menganggap adat istiadat sebagai pedoman hidup mutlak yang sakral dan aman, sehingga muncul ketakutan akan lunturnya nilai luhur mereka. Jadi di sini juga menciptakan pola pikir kalau mereka tuh nggak mau keluar dari zona nyaman dan mereka secara langsung tidak menerima perubahan sosial yang mereka alami gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu saat ini masih banyak petani yang mulai meningkatkan cara membayar manual pengaturan hewan dan beralih menggunakan mesin traktor yang canggih. Dari kenyataan tersebut termasuk dalam dampak perubahan sosial positif atau negatif. Sertakan alasannya. Menurut kelompok kami yaitu peristiwa ini termasuk dampak positif karena tergolong membantu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, membuat pekerjaan petani jauh lebih cepat dan hasil panen menjadi lebih banyak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk dari kelompok 3 kita mendapatkan 2 pertanyaan dari kelompok lain. Untuk pertanyaan yang pertama bisa dibacakan oleh Kinggin. Oke, jadi pertanyaan ini, menurut pendapatmu apa yang menyebabkan seseorang menjadi lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan peduli dengan tetangga di sekitarnya? Jadi perubahan sosial itu membuat adanya sikap individualis sebagai dampak dari perubahan sosial akibat adanya kemajuan teknologi yang membuat segala kebutuhan dan segala sesuatu itu bisa dipenuhi secara mandiri dan instan tanpa bergantung dengan orang lain. Kemudian pergeseran itu mempengaruhi pola hidup terhadap gotong royong menuju ke gaya hidup praktis yang mengurangi interaksi antar warga dan masyarakat sehingga rasa kepedulian terhadap tetangga itu juga perlahan menjadi memudar. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua, setelah aturan kantong plastik berbayar berlaku, warga mulai terbiasa membawa tas belanja sendiri. Lingkungan pasar kini menjadi lebih bersih dari sampah plastik. Apa manfaat nyata dari perubahan perilaku masyarakat tersebut bagi masa depan lingkungan? Untuk jawaban dari kelompok kami, perubahan perilaku masyarakat tersebut memberikan manfaat nyata bagi masa depan berupa penurunan polusi tanah dan air karena berkurangnya limbah mikroplastik yang merusak ekosistem serta biota laut. Selain itu, kebiasaan ini efektif mencegah banjir akibat tersumbatnya saluran air oleh sampah, sekaligus menurunkan emisi karbon global seiring berkurangnya produksi plastik baru di pabrik. Secara jangka panjang, budaya membawa tas belanja sendiri ini
melahirkan generasi baru yang sadar lingkungan dan menerapkan pola hidup yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kami mendapatkan 2 pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama yaitu, sekarang banyak orang bekerja dari rumah atau online. Nah, menurutmu manfaat perubahan sosial ini bagi kehidupan sehari-hari itu apa saja ya? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama, hal ini membuat orang lebih hemat waktu dan biaya karena tidak perlu pergi ke kantor. Nah, lebih fleksibel dalam mengatur waktu serta bisa bekerja di lingkungan yang nyaman. Selain itu, hal ini juga membantu mengurangi kemacetan, polusi, dan membuat orang lebih sehat karena tidak terlalu lelah untuk bekerja. Nah, yang kedua itu ada sebuah kota berkembang pesat karena banyak industri baru sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Apa tantangan sosial yang muncul akibat perubahan tersebut? Jadi jawabannya itu perkembangan industri yang besar di kota dapat menyebabkan banyak penduduk desa itu pindah untuk mencari pekerjaan. Akibatnya muncul berbagai tantangan sosial seperti meningkatnya kepadatan penduduk, pengangguran, persaingan kerja, dan kesenjangan sosial. Selain itu, fasilitas umum dapat menjadi kewalahan, muncul pemukiman kumuh, serta meningkatnya risiko kriminalitas dan juga perubahan pola hidup individual. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih atas presentasi dari seluruh kelompok hari ini. Bapak sangat mengapresiasi usaha kalian karena setiap kelompok sudah mampu mengaitkan perubahan sosial dengan kehidupan nyata di masyarakat. Jawaban kalian menunjukkan pemahaman yang baik, kritis, dan relevan dengan kondisi saat ini. Baik anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan snowball dan berdiskusi tentang perubahan sosial, Bapak harap kalian sudah lebih paham dengan materi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, adakah yang masih kurang jelas dan perlu ditanyakan? Saya ingin bertanya. Di era globalisasi ini banyak anak muda yang lebih suka berpakaian dan berbicara seperti orang luar negeri yang mereka lihat di sosial media. Apa yang harus dilakukan agar perubahan sosial ini tidak melunturkan jati diri budaya lokal kita, Pak? Pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak kita harus bijak dalam menghadapi hal tersebut dengan menyaring budaya asing yang masuk dan ambil sisi positifnya saja. Namun juga perlu diimbangi dengan tetap mempelajari budaya sendiri dan mengemas budaya lokal agar terlihat modern dan menarik sehingga anak muda tetap bangga dengan identitas budaya kita. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Pak izin bertanya. Pak, sekarang kan banyak sekolah yang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, menurut Bapak bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, Pak? Pertanyaan yang bagus, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menjawabnya? Saya Pak, saya izin menjawab terkait. Jadi sekarang tuh udah banyak sekolah dan pembelajaran online. Itu memang membawa dampak baik karena masyarakat itu bisa mengakses di mana aja, kapan aja. Terus juga siapapun bisa mengakses dengan mudah melewati lewat HP mereka. Nah tapi kalau kebanyakan akses itu juga membawa dampak negatif Pak, nggak cuma positif doang. Karena kok negatifnya itu anak-anak jadi kecanduan handphone. Terus mereka juga jadi jarang bersosialisasi dengan teman mereka. Dan kalaupun pembelajaran online itu bakal ada daerah tuh yang nggak terakses internet, jadi malah ada kesenjangan pendidikan seperti itu. Nah, tepat sekali. Itulah yang dinamakan perubahan sosial anak-anak. Bisa membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Kita harus pintar memanfaatkannya, kemajuan pendidikan supaya manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin melakukan sedikit evaluasi supaya bisa tahu sejauh mana kalian memahami materi tentang perubahan sosial. Menurut kalian, apa pemahaman kalian tentang perubahan sosial di era kontemporer yang telah kita diskusikan hari ini? Ayo Nafital, jawab pertanyaan Bapak. Baik Pak, jadi menurut saya perubahan sosial di era kontemporer itu bisa terjadi karena teknologi, pendidikan, dan gaya hidup masyarakat. Contohnya itu seperti cara belanja seseorang. Sekarang kan lebih memilih ke minimarket atau belanja online daripada ke pasar tradisional. Nah, perubahan sosial tersebut itu juga berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya itu
seseorang jadi lebih bergantung pada teknologi dan interaksi sosial itu berkurang, sedangkan dampak positifnya seseorang jadi lebih berpengetahuan dan mudah berbelanja secara online, Pak. Begitu. Nah, bagus sekali, selesai sudah pembelajaran kita tentang perubahan sosial. Baik, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian jadi lebih paham terkait perubahan sosial? Sudah, Pak. Kalau begitu berarti kalian siap mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Silakan pekerjaan PR pada LKBD yang sudah Bapak bagikan sebelumnya. Baik, Pak. Dan karena pembelajaran hari ini semua aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik, sebagai bentuk apresiasi Bapak sudah menyiapkan hadiah kecil untuk kalian semuanya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin. Pertanyaan dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih sudah menyaksikan.